Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang reviewing tools. Ini adalah pertemuan yang keempat untuk kelas mastering Microsoft Word. Reviewing tools di sini digunakan biasanya untuk berinteraksi antara mahasiswa dengan supervisornya atau dosen pembimbing, mana dia ingin memeriksakan tulisannya yang telah dibuat. Kemudian dosen pembimbing akan melihat progres, mengecek kontennya, dan apabila terdapat suatu kesalahan, kekeliruan, dia akan memberikan komentar dan atau dia bahkan melakukan suatu perbaikan atau saran atas tulisan yang dibuat oleh mahasiswanya. Nah, tools yang dipakai di sini bernama review, menu review, dan banyak sekali tools-toolsnya di sini. Dapat kita lihat pertama ada spelling and grammar. Ini sangat membantu terutama untuk penulisan dalam bahasa Inggris. Thesaurus, word count. Nah, word count cukup sering digunakan, terlebih untuk membuat abstrak. Biasanya abstrak itu dibatasin sampai dengan 200 words. Sebagai contoh seperti ini, kita bisa lihat ada berapa words yang terpakai di abstrak. Di sini ada 123 kata dari 1026. 1026 adalah jumlah kata keseluruhan dari dokumen ini, sementara 123 adalah jumlah kata dari abstrak bagian ini. Apabila kita klik word count, maka akan tampil seperti ini. Ada 2 page, 1026 words, karakternya atau huruf kecuali spasi ada 7108. Kalau dengan spasinya ada 8111. Jumlah paragrafnya 27, jumlah barisnya ada 96 baris. Itu word count. Read aloud sangat berguna sekali untuk membacakan teks yang ada di dokumen ini, namun dalam format bahasa Inggris. Selanjutnya ada translate language. Ya, ini digunakan untuk berinteraksi antara beberapa jenis bahasa. Ini untuk mentranslate seperti translate pada umumnya. Ini untuk mengatur bahasa sehingga dia bisa melakukan spell checker atau memeriksa kebenaran penulisan berdasarkan bahasa yang dipilih. Namun biasanya hanya support untuk bahasa-bahasa internasional saja, yaitu bahasa Inggris. Selanjutnya new comment atau komentar. Komentar diberikan untuk memberikan suatu catatan pada bagian tertentu dokumen. Sebagai contoh, misalnya terdapat kekeliruan di bagian ini, maka kita bisa berikan new comment. Kita bisa tuliskan komentarnya di sini untuk kemudian data itu dibaca oleh si penerimanya. Sebagai contoh, lengkapi alamat email. Selanjutnya ada delete all comments in document. Oke, maka semua komentar akan terdelete. Previous, next. Ini apabila terdapat beberapa komentar, jadi bisa dicek menggunakan ini. Menggunakan tools ini, tools comment. Selanjutnya
track change. Track change ini sangat sering sekali digunakan untuk memeriksa perubahan-perubahan yang telah terjadi. Namun ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Caranya dengan mengklik track change. Setelah kita melakukan track change, maka perubahan apapun yang dituliskan, ini adalah perubahan pada bagian abstrak. Nah, sebagai contoh seperti ini, maka secara otomatis setiap perubahan yang terjadi akan diperiksa. Sebagai contoh, mungkin kita mau hapus ini ya. Coba ini kita hapus. Maka apa yang terjadi? Maka perubahan yang terjadi akan direcord oleh dokumen ini. Jika di log tracking, artinya kita tidak lagi melakukan pentrackingan atau ya pengecekan perubahan isi dokumen yang ada. Selanjutnya markup. Simple markup, maka tampilannya seperti ini. Kita bisa lihat perubahannya dari ini. Kalau no markup artinya tidak ditunjukkan, tidak menunjukkan perubahan dokumen yang ada. Terus original, ini adalah original dokumen sebelum dilakukan editing. Biasanya all markup. Ini reviewing pane atau lembar reviewing yang bisa kita lihat apa saja yang sudah dirubah dari dokumen ini. Listnya bisa dilihat di bagian reviewing pane atau revision, panel revisi. Markup ini bisa di dalam bentuk balloon, inline. Ini kalau inline, bisa dilihat dari semua reviewers kah atau spesifik reviewer. Biasanya dalam dunia penulisan jurnal ilmiah, di saat dia mensubmit jurnal tersebut ke suatu publisher, maka reviewernya tidak hanya satu. Jadi dalam satu dokumen bisa terdapat lebih dari satu reviewer, 2 atau bahkan 3 reviewer, dan kita dapat memeriksakan hasil reviewnya jika dia menggunakan metode langsung mereview melalui dokumen Word-nya, melalui track change ini, dan melihat di bagian tracking. So all revision in balloon, specific people centang semua. Tapi berdasarkan pengalaman saya, yang paling umum dilakukan menggunakan inline. Kenapa? Karena tampilannya lebih sederhana dan juga langsung menunjukkan mana yang telah dirubah. Misalnya di sini, ini perubahan. Misalnya ini dirubah. Nah, maka ini yang terjadi. Selanjutnya, changes.
Ini kita bisa lihat perubahan-perubahan apa saja yang sudah dilakukan dari bagian changes. Terus kita bisa mengaccept atau menyetujui perubahan yang ada. Accept and move to next. Accept all change. Accept all change and stop tracking. Artinya, misal kita telah menerima dokumen ini dari supervisor, kemudian kita ingin melakukan perubahan, melakukan pengecekan, terus kita buat koreksinya dari komentar-komentar yang ada, dari perubahan yang ada, dan kita kirim balik kepada supervisor, dan supervisor akan menilai apakah dia telah melakukan perubahan yang benar. Jika sudah, maka dia akan accept setiap poinnya. Accept and move next. Nah, jika sudah di-accept, maka teks yang tadinya highlighted in red color sekarang sudah berubah menjadi black, menjadi ke dalam warna sesungguhnya dari dokumen tersebut. Accept this change. Nah, karena tadi dia dicoret dan kita setujui, maka akan dihapus. Accept all change and stop tracking. Accept all change artinya semua perubahan yang ada di sini akan disetujui. Jadi tidak lagi ditandai sebagai suatu perubahan. Tapi bagaimana jika kita pilih reject? Reject and move. Reject artinya perubahan itu dihapus. Ini juga di reject artinya tidak jadi dihapus. Ini oke. Di reject artinya itu tidak perlu diganti. Nah, begitulah penggunaan reviewing menu yang ada pada Microsoft Word. Universitas-universitas Eropa sebagai contoh sangat sering sekali menggunakan tools ini untuk berinteraksi dengan mahasiswanya, sehingga tidak lagi perlu yang namanya kita print out dokumen kemudian disodorkan ke supervisor, dilihat, dicoret-coret dan sebagainya. Itu tidak lagi perlu dilakukan, melainkan ya seperti ini, menggunakan file Microsoft Word. Dia lakukan koreksi menggunakan aplikasi, dia beri catatan, dia bisa beri coretan dan lain sebagainya menggunakan aplikasi. Selanjutnya mahasiswa pun bisa melihat koreksi yang ada, melakukan perubahan yang ada, dan mengaccept all change, kirim balik ke supervisornya. Nah, begitu. Jadi lebih go green, tidak lagi menggunakan banyak kertas, karena toh yang di print tersebut bakalan tidak didokumentasikan selamanya. Artinya ini masih dummy file yang bakalan direvisi, dirubah, dihilangkan, bukan final dokumennya. Karena dokumen lah yang hanya akan di print pada akhirnya. Selanjutnya ada bagian compare. Compare ini diberikan misal kita tidak tidak menggunakan tracking dalam mereview dokumen tersebut. Namun kita punya dua versi dokumen. Ini dokumen pertama misalnya, dan ada dokumen lainnya, dan kita ingin compare. Saya akan terlebih dahulu mencari dokumen yang mirip namun berbeda. Saya akan copy saja dokumen yang ada. Oke, dan saya akan buat sedikit perubahan di sini. Terus
apalagi ya, misalnya di sini. Oke. Misalnya saya accept all change and stop tracking. Misalnya kita simpan. Oke, artinya dokumen ini sudah berbeda dengan dokumen kopian. Sekarang kita ingin compare. Kita bisa compare dokumen yang mana yang akan di-compare. Kita bisa telusuri terlebih dahulu di mana letak dokumennya. Tadi kita letakkan di downloads, key, open, revise dokumen. Oke, ini seharusnya original ya. Original artinya yang belum dirubah. Ini yang belum dirubah tadi. Revise dokumen adalah dokumen yang sudah dirubah. Ini yang ini. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat. Kita mau lihat markup-nya. Mungkin kita bisa lihat di balon. Nah, apa yang telah terjadi? Jadi hasil komparasi antara dokumen original dengan dokumen yang sudah direvisi, terdapat beberapa perubahan yang terjadi di sini. Pertama, ada tulisan Technology R. Awalnya Technology Client Server. Jadi author ini telah mendelete Technology Client Server dan berubah menjadi Technology R. Terus author ini telah mendelete dengan kebutuhan. Jadi di sini ada tulisan dengan kebutuhan yang sudah di-delete. Kemudian teknik elektro juga telah di-delete. Nah, di bagian ini. Nah, itulah perubahan yang terjadi. Terus misalkan kita mau accept all. Nah, maka perubahan tadi tidak ada lagi, tidak nampak lagi, tidak di-track lagi. Itu compare tadi ya. Namun apabila misalkan ada beberapa dokumen lainnya, ini original dokumen, ini dokumen yang direvisi, misalnya ini Maisal 1, ini Maisal 2. Oke. Nah, maka kita dapat melihat revisi-revisi yang ada dari author yang mana saja. Namun karena tadi kita contohkan hanya satu author yang melakukan perubahan, maka hanya terdapat satu model perubahan. Selanjutnya kita anggap tidak perlu lagi ada perubahan yang dilakukan. Dokumennya sudah disetujui misalnya. Ini versi final. Misalnya ini versi final, tidak perlu lagi adanya perubahan atau editing. Maka ini udah masuk ke dalam bagian data protection, restrict editing. Apa yang terjadi apabila kita mengklik restrict editing atau hambat melakukan perubahan? Maka bagian data protection ini akan memberikan beberapa pilihan apa-apa saja yang dibatasi untuk melakukan editing. Pertama,
Formatting restriction. Limit formatting to a section of styles. Artinya yang tidak boleh diubah dari dokumen ini atau tidak dapat diubah dari dokumen ini adalah format penulisannya. Jika kita klik ini, maka format penulisannya tidak dapat diubah. Selanjutnya yang kedua, editing restriction. Allow only this type of editing in the document. Apabila kita klik ini, maka dokumen tidak dapat diubah sedikit pun, hanya dapat dibaca saja. No change artinya read only, dia hanya bisa dibaca. Filling in forms, jadi ada file dokumen Word yang dia menyajikan formulir yang dapat diisi, namun format dan teksnya itu tidak dapat dirubah, hanya formulirnya saja yang dapat diisi. Maka bisa pilih bagian filling in forms. Comment, hanya boleh memberikan komentar saja pada dokumen, namun tidak boleh melakukan perubahan. Track change, artinya hanya bisa men-track perubahan yang ada saja, tidak bisa melakukan hal-hal di luar itu. Exception optional, pengecualian di sini dokumen dapat diedit oleh beberapa orang saja yang dipercayai. Kalau accept optional, exceptionnya everyone, artinya semua orang tidak bisa melakukan perubahan. Namun jika kita klik more user, kita bisa pilih beberapa user saja yang bisa melakukan perubahan dari dokumen ini. Misalnya seperti pisahkan dengan semikolon, titik koma. Misalnya seperti itu. Oke. Oke. Karena nama user yang kita tambahkan belum pernah melakukan review terhadap dokumen ini, maka dia tidak bisa di-add. Hanya user yang pernah menggunakan, berinteraksi dengan dokumen ini saja yang dapat masuk dalam exception. Start enforcement, ini apabila perubahan yang ada sudah kita setujui, maka kita dapat start untuk memproteksi. Kita dapat mulai memproteksi dokumen ini dari perubahan-perubahan yang ada. Contoh, dan kita dapat memasukkan password 1, 2, 3, 4, 5. Enter password. Klik OK. Maka dokumen ini sudah dilindungi. Selanjutnya kita bisa lihat nanti protected document.
Oke, kita lihat protected dokumennya. Nah, saat kita mencoba untuk merubah dokumen, isi dokumen, maka restricting editingnya muncul, notifikasi proteksinya muncul. This document is protected from unintentional editing. You may only view this document. Kita hanya diizinkan untuk melihat isi dokumennya saja, namun tidak boleh membuat perubahan. Jika kita mau stop protection, artinya kita harus masukkan passwordnya. Oke. Coba kita buka. Nah, maka di sini kita sudah bisa melakukan perubahan terhadap isi dokumen tersebut. Itulah tadi penggunaan tools review yang langsung connect dengan data protection. Selanjutnya ada beberapa bagian-bagian lagi seperti view, developer, add-ins, help, and Grammarly yang selanjutnya kita akan bahas di kelas Mastering Microsoft Word. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.